Pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai etika pergaulan dengan teman sebaya. Ada yang sudah tahu? Ya, sebelumnya itu masalah pergaulan remaja dewasa ini sering menjadi topik pembicaraan. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya yang sering kita sebut dengan peer group. Teman sebaya itu apa sih? Teman sebaya adalah orang-orang yang seumuran dengan kita dan kelompok sosialnya seperti teman sekolah, teman kerja, ataupun tetangga yang membina hubungan baik dengan kita. Membina hubungan yang baik antar sesama merupakan suatu hal yang penting dilakukan oleh setiap orang. Dengan begitu, akan terciptanya hubungan yang sangat harmonis dan nyaman satu sama lain. Tapi untuk itu sangat diperlukannya etika pergaulan dengan teman sebaya. Apa sih itu etika pergaulan? Ya, etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Sedangkan pengertian etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Jadi, kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain. Agar terjadinya hubungan yang harmonis, kita perlu membina hubungan yang baik dari sekarang. Sehingga nanti kedepannya akan tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Ya, dan selanjutnya, cara membina pergaulan dengan teman sebaya yang baik. Itu dengan apa sih caranya? Oke, kita simak. Yang pertama dengan belajar menghargai. Pada dasarnya, semua orang yang ingin dihargai, tidak peduli apakah dia berpangkat atau tidak, dia miskin atau kaya, atau sesama agama ataupun beda agama, dan beda suku ataupun beda suku. Kita wajib menghargai satu sama lain. Yang kedua, belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, janganlah kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan saja. Hormati semua yang ada. Tidak membedakan umur, tidak membedakan pangkat ataupun status. Yang ketiga, memiliki sikap mau mengerti. Maksudnya, sikap mau mengerti ini dalam keadaan orang lain, ini merupakan dasar atau perbuatan yang terpuji, sebab orang yang mempunyai sikap ini mengerti keadaan satu sama lain dan membutuhkan kesadaran yang ditumbuhkan dalam diri dan hati nurani. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya kita harus menghindari sikap acuh tak acuh atau tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Yang selanjutnya, mau memberikan pujian dalam artian seperti ini. Bila kita memiliki teman yang berprestasi dalam suatu bidang nih, apapun hasilnya dan jerih payahnya, maka sebaiknya kita harus memberikan pujian atau apresiasi dengan ikhlas ya. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tuh tanpa dibuat-buat akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Karena pujian yang diberikan itu dapat membuat teman-teman kita lebih bersemangat lagi. Jadi jangan pelit untuk memberi pujian ya. Yang selanjutnya, mampu memberikan motivasi. Nah, perjalanan hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus. Artinya ada kalanya ia mengalami masalah, seperti patah semangat ataupun putus asa, sehingga kita mungkin kehilangan semangat, malas, dan tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman yang seperti itu, maka berilah motivasi atau dorongan, sehingga teman kita bisa tumbuh kembali rasa percaya dirinya dan bersemangat. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya nih kita harus pandai-pandai memberikan motivasi khususnya kepada teman-teman yang sedang mengalami masalah. Selanjutnya, tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita sedang bergurau ataupun bercanda hal-hal kecil, mungkin tidak masalah. Tetapi kalau sudah di luar itu, maka hubungan itu bisa langsung retak. Nah, cepat-cepatlah kita harus minta maaf. Yang selanjutnya, menjaga persahabatan. Menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghormati satu sama lain.
Hormati saran teman dan dengarkan apa saja yang diungkapkan. Ambil sisi positifnya sebagai kritik yang membangun. Nah, kepribadian berbeda antara kita dan sahabat akan menjadi pelengkap satu sama lain. Yang terakhir, jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Jadi, percaya ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat yang baik lagi. Beri dukungan kepada mereka untuk sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan itu, maka selesailah dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tetapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat kesalahan dan demi kebaikan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Nah, yang selanjutnya, unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman sebaya. Yang pertama nih, pilihlah teman yang berakhlak baik, dalam artian ini ke arah yang positif ya, tidak yang ke arah negatif. Yang kedua, berteman dengan yang memiliki semangat dan belajar tinggi. Jika kita berteman dengan orang yang memiliki semangat tinggi atau motivasi, kita akan terbawa untuk semangat dan menuju sebuah perubahan. Yang ketiga, kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghargai di antara teman kelompok. Jadi, kita harus saling menghargai, menghormati apapun itu, apapun agamanya, apapun rasnya, dan sukunya. Yang keempat, kembangkanlah sikap saling membantu dan memberikan saran dalam kelompok Anda. Jika teman kita sedang ada masalah, kita harus bisa memberikan saran kepada dia untuk penyelesaian masalahnya. Yang selanjutnya, optimal sikap solidaritas antar teman sebaya. Ini dalam artian kita sama-sama memiliki semangat bersama untuk melakukan perubahan, solidaritas setiap kawan ya. Dan yang terakhir, hindarkan pola perilaku yang melanggar norma-norma seperti norma agama dan norma sosial. Jadikanlah kelompok Anda atau teman-teman kita sebagai wahana untuk belajar bersama, seperti berdiskusi pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah-masalah yang dihadapi baik individu maupun kelompok. Nah, diharapkan dengan kita mengetahui atau kita sudah belajar etika dalam pergaulan dengan teman sebaya, kita bisa memiliki etika yang baik, yang sesuai pada norma-norma yang berlaku, dan bisa diterima sebagai sehingga tidak adanya perselisihan di antara teman sebaya.